ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himmah Aliyah insya Allah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insya Allah akan menghabiskan dana sekitar 932.550.000 rupiah. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himmah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himmah Aliyah di Dusun Dukuh Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat pertolongan, nikmat bisa hijrah dari pemahaman yang sesat Islam jamaah kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Islam jamaah tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam rahmatan lil alamin. Bersatu bersama dengan kaum muslimin, tidak mengkafirkan lagi, tidak asabiyah lagi, tidak taklid buta kepada sang imam besar Islam jamaah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Tadi pagi sudah diupload oleh admin, yaitu sebuah nasihat, sebuah ceramah pendoktrinan, yaitu dari pengurus Bekasi Timur. Beliau adalah seorang imam kelompok, seorang imam kelompok yang sedang bukan imam kelompok, KU kelompok itu bendahara kelompok. Kita dengarkan, mungkin kita cuplik sedikit untuk kita sekedar mengomentari, karena benar adanya apa yang disampaikan oleh beliau itu menjadikan kita tidak hoak. Artinya ada. Selama ini kita selalu dituduh, katanya menuduh golongan ini melakukan penarikan infak persenan. Kita dituduh adanya beat, itu hanya hoak, itu mantan yang bilang. Kita dituduh bahwasannya infak sebagai bentuk sambung kepada Bapak Imam itu tidak benar. Nanti kita dengarkan ya, lalu kita komentari sedikit-sedikit. Barakallahu fikum jami'an. Monggo. Kan kayak gitu kan ya. Ya itu. Karena kan tujuannya pembelaan itu biar agama itu lancar. Ya, agar lancar. Ya, kan? Ya. Kita pengen ngaji lancar, beribadah lancar, ya perlu dengan pembelaan, dengan hartanya, dirinya, gitu. Iya, kadang ya banyak sekali pembelaan. Nah, saya juga sebagai keuangan kelompok di sini ada dua ya, keuangan kelompoknya itu saya dan Mas Giarto. Kalau saya untuk keperluan-keperluan yang memang sudah rutin pembelaannya, sudah jadi saya itu kayak terima kasih kan, kayak gitu kan, dapat saya terima, kemudian saya kasih lagi, saya setor. Ya, gitu. Jadi ya saya mengolek pembelaan yang nanti akan disetorkan banyak sekali kan.
itu merupakan kewajiban kita. Ya kan, salah satunya kewajiban kita sebagai orang iman adalah infak. Kan? Infak itu sebagai rasa, ini juga sebagai tanda, bukan rasa, sebagai tanda sambung kita. Benar. Ya, Bapak Imam kita. Sambungnya. Ya kan? Kalau kita tidak mau infak gimana? Salah satunya itu. Kan kita sudah ini apa namanya, pada saat samina wa ta'na mastata'na kan ya kan, kita mau apa namanya samina wa ta'na mastata'na pada saat kita hijrah ya kan, menjadi orang iman. Kita samina wa ta'na mastata'na. Salah satu program nasihat Bapak Imam ya kita supaya isrun. Ya kan, isrun itu infak itu ya kewajiban. Wa mimma razaqnahum yunfikun, ya kan, apa namanya, rezeki yang Allah berikan kepada kita ini supaya diinfakkan, ibaratnya dibersihkan, disisihkan apa namanya yang bukan haknya kita. Jadi di rezeki yang Allah berikan itu gak semuanya 100% itu harus dibersihkan. Sampai sederhananya bahwa apa namanya, digambarkan kalau kita makan ayam, bulu-bulunya nggak semuanya kan kita makan, karena ada yang tidak bermanfaat bagi kita. Bayangin kalau kita ini, waduh sayang nih, kita beli ayam harganya aja udah mahal, 1 ekor berapa tuh? 40.000. Waduh. Terus sayang nih kalau mau dihabisin semua ya nggak bisa kan gitu kan, bulu-bulunya harus masa bulunya kita mau makan. Nggak ada mie ayam bulu kan ya Pak, nggak ada mie ayam bulu atau mie ayamnya nggak ada, dibersihkan kan gitu. Ini kalau ini jagonya perayaman ini Mas mie ayam aslam. Kalau mau belajar silakan, gratis. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Bapak ini, Bapak KU atau pendahara kelompok ini, pendahara kelompok itu adalah hierarki kepengurusan Islam jamaah yang paling bawah. Biasanya antum-antum di masjid-masjid itu namanya kelompok. Masjidnya kecil, biasanya jamaah di antara 50 sampai 200 orang. Itu idealnya. Beliau secara terang-terangan, kita tadi mendengar bersama-sama bahwasanya yang pertama, infak persenan sebagai pembuktian kita sambung kepada Bapak Imam. Yang pertama itu, dan itu sudah kita sampaikan sering. Bukti sambung itu menyatunya bahwa kita itu diakui sebagai jamaahnya dengan cara infak persenan, infak 10%. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya saat diplesetkan, saat kita janji baiat, nah janji hijrah dia, ikut-ikutan di istilah hijrah. Janji hijrah sami'na wa ata'na mastata'na. Di dalam janji itu mastata'na artinya kita saat kemampuan menyerahkan harta kita kepada imam kita. Tapi kenyataannya tidak saat kemampuan. Kenyataannya kita diarahkan, diatur, dipas, di pressure, diperintahkan, diwajibkan untuk 10% infak persenan. Kemudian yang ketiga, 3/4 tadi dikatakan bahwasanya memakai gambaran. Ini gambarannya orang yang infak itu seperti orang yang makan. Nggak mungkin orang yang membeli ayam itu kemudian dimakan saat bulu-bulunya, saat telek-teleknya dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, doktrin model seperti ini ternyata masih diminati oleh para penceramah-penceramah Islam jamaah. Masih dipegang, dan ini model kita juga seperti itu sampai sekarang. Gambarannya tidak pernah berkembang, sampai sekarang analoginya tidak pernah berkembang, masih sama-sama aja. Tidak berkembang sama sekali. Dan itu sangat mudah sekali dipatahkan. Kalau Anda mengatakan bahwasanya infak itu adalah sebagai bentuk sambung kita kepada Bapak Imam, kok harus diwujudkan dengan uang? Kok harus diwujudkan dengan uang? Oh sebenarnya tidak, bohonglah.
Kenyataannya kalau bulan itu tidak bayar maka double. Yang kedua, kalau itu dikatakan bahwa sebagai kotoran-kotoran seperti halnya kotoran ayam, maka pertanyaan yang selanjutnya adalah berarti yang selama ini dikirim ke pusat kedi di sana semua kotoran dong. Berarti yang ngumpul di pusat sana semua kotoran dong. Nah, sudah kotoran ngapain diharapkan? Ngapain sebagai penentu kepahaman jamaah? Kan logikanya seperti itu. Ngapain sebagai penentu bahwa ini loyal dalam jamaah atau tidak kalau nggak ngasih kotoran? Kan gila nih ya. Ya kalau zakat sih memang ada dalam hadis itu, zakat itu untuk keturunan para nabi itu memang nggak boleh diharamkan, untuk anak turunan nabi, cucu-cucunya nabi nggak boleh diharamkan, karena zakat itu adalah sebuah ya pembersih hartanya, harta jiwa-jiwanya orang-orang iman. Namun infak ini loh, kok digambarkan seperti, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan infak itu seperti halnya apa itu? Sebuah tumbuhan yang ada 7 tangkai, setiap tangkinya 100 biji dan sebagainya. Lagi-lagi gambarnya kayak telek, kayak kotoran, kan bertolak belakang banget. Ini sebenarnya hanya sebuah doktrin, sebuah pemahaman supaya orang itu di bawah alam sadar. Dia mengatakan bahwasanya iki gak kanggo, iki bagiane kono. Iki gen guna kursi, gitu aja lah. Ini gen guna kursi, gitu aja. Kasihan sekali Bapak ini ya. Doktrin yang sampai mendarah mendaging, dan orang seperti ini tidak tahu kalau itu ada sebuah kesesatan yang disampaikan. Ya, karena nggak tahunya ilmu, nggak ngertinya ilmu. Jadi kita kadang-kadang maklum juga. Ya, kasihan ini. Kita lanjutkan ya. Walaupun kita nanti nggak semuanya, tapi setidaknya poin-poin kita nanti kita kasih bantahan, dan semoga ini juga sampai kepada Bapak tersebut ya. Karena ini kasihan beliau ya. Lanjut. Itu semuanya maksudnya dibersihkan yang memang kita nggak manfaat bagi kita. Ini masih ya kan, bulunya, kulitnya, terus apanya gitu, jeroannya yang enggak seperti itu. Rezeki juga seperti itu, jadi disisihkan. Oh iya, sekian bahkan biar barokah, ya kan. Masya Allah, Masya Allah. Oh, kalau saya nggak itu nggak apa-apa, tuh nggak merasa apa-apa, kan gitu kan, biasa aja kan gitu kan. Ya di sini nggak kelihatan bahwa kalau Allah misalnya menjadikan kita seperti obat-obat terdahulu, langsung dihukum kan gitu kan. Ya. Kalau sekarang ya di dulu, jangan sampai kita merasa kalau kita tidak infak, udah menambah bebas. Jangan sampai kadang-kadang kita makan yang tidak diinfakkan itu, kadang-kadang barokahnya di kita. Ya saya syukur sih, alhamdulillah. Saya merasa Allah selalu mengingatkan saya. Ya buat contoh aja ya. Pada saat saya dulu infaknya enggak ini, pengalaman hidup aja ya. Berapa kali saya tandain tuh kalau saya infaknya enggak ini, itu ada aja. Sakit lah, duit hilang, terus ini segala macam. Oh, saya syukur berarti Allah mengingatkan saya infak seperti itu. Nah, kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu, itu ya kita supaya ya ini apa namanya, jangan sampai kita nanti dilulu oleh Allah kan gitu kan. Tapi ya udah, kita infak aja, ya kan. Kita infak pembelaan, ya kan. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Lagi-lagi saya kasihan kepada Bapak ini. Bapak kau kelompok, pendahara kelompok di Bekasi Timur ini ya. Setelah dia menyampaikan, menggambarkan tentang bagaimana gambaran infak seperti hanya kotoran-kotoran yang ada dalam bulu-bulu ayam atau tai-tainya ayam, mohon maaf dengan bahasa yang agak kasar, beliau menganalogikan bahwasannya orang-orang yang nggak infak kemudian masih diberikan kenikmatan-kenikmatan, itu namanya istidraj. Tidak ada yang salah dari kalimat seperti itu sebenarnya. Namun Bapak ini yang salah itu adalah semua infaknya selalu tertuju pada golongannya. Ya benar, memang orang yang nggak infak kadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan yang luar biasa, kata Nabi.
mengatakan idza ra'aitallahu azza wa jalla yu'til 'abd ma yuhibbu wa huwa 'ala ma'asi fa inna madzalika min istidraj atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kamu melihat seseorang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang menyenangkan, ma yuhibbu, sesuatu yang menyenangkan, wa huwa 'ala ma'asi, padahal dia dalam keadaan maksiat. Ketahuilah fa inna madzalika min istidraj, karena ketahuilah sesungguhnya itu adalah istidraj, pengelulu, dilulu. Nah, masyarakat muslimin hafidhahum wa ta'ala, sepintas tidak ada yang salah. Memang benar yang disampaikan bahwa orang yang nggak berinfak kemudian diberikan ekonomi yang banyak, kemungkinan dia dilulu. Cuman masalahnya infak itu bukan satu-satunya. Infak itu bukan hanya kepada imam atau kepada jamaah satu golongan saja. Yang kita kritisi bukan masalah irinya, enggak. Kita kritisi adalah Anda itu sedang melakukan kesalahan. Anda sedang ditipu berkedok agama. Ya. Saya nggak melarang apakah mantan-mantan kemudian keluar menjadi pelit, tidak. Justru para mantan-mantan itu kebanyakan yang sudah hijrah itu adalah orang-orang yang dulu militansinya sangat kuat, pembelaannya juga sangat kuat, motivasinya sangat kuat. Ternyata tahu. Saya berpikir kadang saat itu, apakah Allah Subhanahu wa taala itu memang sayang kepada kita? Sehingga orang-orang yang nemen-nemeni dalam masalah agama saat itu, nemen-nemeni dalam jamaah itu oleh Allah diselamatkan. Apakah ini sebagai ganjaran dia atas nemen-nemennya dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan akal sehat, akal waras dan akal selamatnya? Saya lihat banyak kawan-kawan itu yang hijrah justru malah dia seorang dulunya kuat-kuat. Dan memang benar-benar berangkat hijrahnya karena ilmu. Terkait dengan misalnya rezeki yang diinfakkan kemudian diganti dan dia dititeni apa diteni, dicatatlah kalau saya nggak infak masih ada yang sakit dan lain sebagainya, ya itu karena memang Anda sudah sugestinya seperti itu. Masalahnya sugestinya pokoknya infak persenan aku ini. Jadi di persenannya itu bukan hanya persenan, sedangkan infak sedekah di terdekatnya juga ada. Anak istri Anda, orang tua Anda, saudara Anda lebih wajib untuk Anda sedekah, untuk Anda infaki. Gitu Pak. Jadi persenan itu dasarnya apa sih? Kan dasarnya cuma itu adalah ijtihad, itu adalah perintahnya Bapak Imam. Kan itu saja. Pokoknya persenan ini perintahnya Bapak Imam. Sambung kita. Sambung itu dalam bahasa Islam jamaah dulu, ning akhirat bin oleh persaksian. Jadi di akhirat nanti biar mendapatkan persaksian dari Bapak Imam. Begitu saudara semua. Yuk kita dengarkan lagi yuk. Alhamdulillah, misalnya untuk menciptakan agama yang baru ini, wah, katanya namanya siapa ya? Itu luar biasa loh. Itu perlu itu kalau Allah qadar kita bisa naik haji itu luar biasa, ya kan? Haji mabrur, pulang, wah, dosa-dosa diampuni. Jadi sebenarnya gini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita ini harus punya kerendahan. Kita minimal kesana lah, kan gitu kan? Kalau misalnya haji itu, wah, tapi kita berdoa, ya kan? Berdoa kan dikasih doanya kan, pokoknya balik nama kata badinata, itu didoain. Karena apa? Ya paling nggak kita kesana. Karena apa? Di Mekah, Masjidil Haram itu, Allah menurunkan 120 rahmat. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita mau masuk surga itu sebenarnya butuh rahmat dari Allah. Bayangkan, pernah kan di nasihat gambarkan orang beribadah berapa ratus tahun itu, Mas Awi. Digambarkan berapa ratus tahun itu beribadah, wah, tekun segala macam. Pada saat masuk surga, itu Allah memasukkan dia karena rahmat Allah. Dia nggak mau, wah ya Allah, orang saya dicekak-ceking begitu kan, ibaratnya kan, masuk karena rahmatnya Allah minta ditimbang. Setelah ditimbang nggak cukup.
Itu yang ratusan tahun beribadah mempeng. Lo kita, ya kan? Surga itu mahal, kan gitu. Ya, dunia itu gak ada artinya kan. Surga itu mahal. Mahal surga. Kalau Allah nggak kasih Rahmat. apa namanya diskon kalau di sini atau apa kemurahan begitu kita nggak bisa. Makanya kita kadang-kadang kan kita beribadah mempeng ini sebenarnya kita butuh Rahmat Allah. rahmat dari Allah. Nah kita datang ke Mekah di Masjidil Haram itu Allah menurunkan 120 rahmat. Bayangin. Dengan kita melihat Ka'bah aja 20 rahmat. Kita datang ke situ coba bengong aja ngeliatin Ka'bah kayak gitu dikasih turun 20 rahmat. Kemudian kita sholat di sana berapa? 40 ya. 40 ya. Kita tawaf aja itu dikasih 60 ini rahmat. Bayangin setiap hari Pak Haji setiap hari ke sana, bayangin berapa itu kefadolan. Nah kita tidak ada masalah dengan kita seperti harus ini ya. memicu, wah saya harus ke sana nih. Bila perlu saya umroh. Ya. Oh iya, saya doa. Nanti ada kita, syubhat di sana. Di mana di ini setelah ini ya? Kita ini kalau Ada syubhat. jangan hanya mengandalkan doa, tapi harus usaha. Kan Usaha. gitu kan. Nah, ya kan. Ya kan harus usaha. Misalnya kita doa aja nggak berusaha ya gimana? Allah kan nggak ini kan. Allah akan kasih kalau kita berusaha. Kita doa kan gitu kan. Doa bisa umroh, bisa haji, luar biasa ternyata kan. Ya kan. Insya Allah semua bisa lah, semua bisa. Umroh itu sekarang murah kan gitu kan. Murah sekarang. Kadang-kadang kan kalau sekarang malah gampang. Ada aplikasi nusuk itu pemerintah Saudi itu sudah sedemikian memudahkan. Masukin aplikasi kita bisa berangkat sendiri. Atau kita cari-cari promo kan kayak gitu kan. Cari promo pesawat. Kalau Saudi Airlines itu udah langsung nggak ada itu. Kalau di HOT itu kan di kawasan Azizia itu kawasan elit itu nggak ada itu yang mata airnya nggak ada di situ. Bapak Imam di situ ya kan untuk kelancaran jamaah itu usaha ya gimana. Allah kan nggak ini kan. Allah akan kasih kalau kita berusaha kita doa kan gitu kan. Doa bisa umroh. Bisa yang bisa airnya nggak ada mata airnya. Itu waktu Bapak Imam Ini loh. gali sumur itu mungkin orang-orang Arab lihat ini gila kali kayak gitu. Ternyata Bapak Imam yang pertama Ini loh. gali di situ airnya berlimpah. Mungkin kalau Mas Dayat sudah melihat di sana ya, menyaksikan bahwa mata itu kayak air zam-zam kedua ya dulu ya. Itu mengalir terus. Wah, saya waktu ke sana juga Masya Allah itu yang gali Pak Rohasi. Kalau sekelilingnya itu wah nggak ada itu. Kalau di HOT itu kan di kawasan Azizia itu kawasan elit itu nggak ada itu yang mata airnya nggak ada di situ. Bapak Imam di situ. Jadi gini loh saudara semua pergerakan, semua tindakan imam pertama Islam Jamaah itu dianggap sebuah karomah. Padahal orang-orang yang pernah ke sana juga seperti para masyayikh mengatakan sumur itu beberapa kali juga sat itu nggak ada airnya. Bahkan dia membuat apa rembesan, bahasanya rembesan itu buat, kalau nggak salah sih dengar, kalau nggak salah itu pada salah satu masyayikh mengatakan pernah nggak rembesan kayak sapi tank sana agak jauh tapi ya. Rembesan itu bahasanya wong Jawa ya untuk untuk menyaring air itu loh. Jadi sumur ini juga pernah mengalami nggak ada airnya di HOT itu loh ya. Nah, namun dalam kacamata Islam Jamaah, bagaimana segala sesuatu yang ada di Mekah itu mesti dihubungkan dengan seakan-akan itu adalah sebuah ya hasilnya karomahnya Islam Jamaah.
Sementara mereka masyarakat muslimin hafizahumullah taala datang ke Mekah, datang ke Madinah pun tidak secara totalitas, secara hati totalitas ingin beribadah yang dimakmumi oleh yang diimami oleh orang-orang selain Islam jamaah. Kan banyak katanya sahabat-sahabat yang pernah ke sana sih, kalau saya sih qadarullah belum. Nah, katanya sholat Jumatnya di lorong-lorong. Pengajiannya sembunyi-sembunyi. Setelah sholat nggak boleh untuk mengikuti kajian-kajian di beberapa pintu yang disediakan oleh para pemerintah sana untuk kajian di masjid-masjid. Kita seperti itu. Berarti cara ibadahnya di sana pun Islam jamaah itu canggung. Ada sih yang bertanya, loh kok awake dhewe makmum seperti itu? Nah, lagi-lagi kebohongan akan ditampakkan. Iki imame iki nganu iki. Imame wong jamaah. Imame wong jamaah. Tapi bitona. Ya, tapi bitona. Imame wong jamaah tapi bitona. La haula wala quwata illa billah. Jadi semua yang kejadian ada di Mekah, di Madinah seakan-akan diakukan sebagai jamaahnya. Tapi ya nggak konsisten sih. Satu sisi mengatakan Mekah mulai murni dulu awal-awal Pak Khalil datang ke sana, kuliah di sana, mengatakan murni, sempat murni lagi. Pertama ketika Pak Nur Hasan ke sana murni, terus Pak Nur Hasan pulang jadi nggak murni, terus Pak Khalil awal-awal di sana dikatakan murni, terus Pak Khalil pulang sekarang ini dengan kawan-kawan dikatakan nggak murni lagi. Jadi kemurnian Mekah ini tergantung keputusan Amir Islam jamaah ini. Kemurniannya, keabsahannya, keilmuan yang ada di Mekah itu tergantung Bapak Imam. Kalau Bapak Imam mengatakan murni, ya murni. Kalau Bapak Imam mengatakan tidak murni, ya tidak murni. Kasihan sekali ya. Coba lihat lagi yuk. Ya kan, untuk kelancaran jamaah itu, kalau kita ke sana ke HUT semakin meyakinkan kita, wah luar biasa. Seperti itu, semuanya harus kita belain. Hari semangat kita bela, kayak gitu kan. Yang masih muda-muda kita ngumpulin, jangan masih muda kita mikirnya, wah saya gimana punya mobil yang bagus, segala macam biasa aja lah kan gitu. Jadi muda kalau misalnya misalnya itu rezeki akan Allah tambah, kan seperti itu. Tadi yang penting juga yang pertama itu infaknya. Kita yang penting kita wajibkan kan seperti yang kemarin yang waktu saya berapa menit lagi ya, waktu saya sampaikan kalau pola orang berinfak itu kan ada dua kan ya kan, pola sisa sama pola sisi, tinggal mana yang dipilih. Kalau pola sisa ya kalau ada sisa kan gitu kan, saya infak kalau ada sisanya kan. Terus ya kalau ada sisa, kalau enggak ya enggak infak, kan seperti itu. Tapi kalau kita sisihkan, begitu kita dapat rezeki, kita sisihin, wah udah barokah, insya Allah barokah. Ya, kan? Namanya kebutuhan sih ada banyak ya kalau nggak ini, ya kan. Kebutuhan banyak, keinginan banyak itu. Kadang-kala yang membuat yang bikin bengkak pengeluaran kita adalah keinginan kita yang tidak terbatas, ya kan. Keinginan kita ingin tampil wah segala macam, sebenarnya nggak apa-apa kita tampil wah, tapi yang penting Islam kita lancar. Islamnya itu ya. Lagi-lagi ya, mohon maaf Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya ini tadi saya diamankan. Begitulah saudara semua. Yai untuk nasihat tentang isi ceramah salah satunya yang itu. Yang penting kita dari tadi kita nggak mendengarkan dalilnya yang misalnya remajanya. Selanjutnya kalau udah lancar ditertibkan. Tertibkan lagi. Itu ditertibkan. Maksudnya ditertibkan itu sesuai dengan ketentuannya. Ya kan? Yang punya harta sekian, setiap mendapatkan penghasilan isrunnya sekian. Misalnya 7%, 7,5%, 5%, 7,5%.
10 itu ditetapkan, insya Allah lancar. Kadang-kadang memang berat Bapak Ibu. Berat memang Pak, bukan kadang-kadang itu berat. Ya kan? Kalau kita lagi hitung-hitung sih enak Pak. Tapi begitu kita ngeluarin duitnya berat. Ya kalau misalnya kita kenaan 10%, kita dapat penghasilan selama 1 bulan 1 juta, di Saudina 100.000 Pak, kecil kan gitu kan. Keluarin nggak gampang, tapi begitu penghasilan kita sudah 100 juta, 10 juta untuk anuin 10%-nya 10 juta, semotor ini, waduh, wah, ya Allah, separuh aja kali ya. Sadarmo kan kayak gitu kan. Nah ini kata-kata sadarmo itu kadang-kala hati-hati, takutnya pembenaran tindakan kita. Sebenarnya kita mampu, tapi untuk pembenaran persis. Berarti ini memang paksaan. Kita akhirnya sadarmo. Misalnya, ya, jadi memang paksaan. Kemampuan jadi Allah juga ini. Kalau dari mendengar nasihat ini, ngerti saya banyak kebutuhan, banyak itu ya insya Allah lah kan gitu kan nanti kalau. Nah, ya itu dikembalikan masing-masing lah. Yang penting kalau saya mengingatkan supaya kita isrun dan sesuai dengan ketentuan. Ya sepol kemampuan. Saya rasa itu aja karena kemampuan saya ketentuan ini ya. Jadi gitu Pak ya. Ya Pak, Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala. Jadi begitulah model ceramah para pengurus Islam Jamaah yang sampai sekarang belum dirubah. Sementara itu sudah nggak relevan lagi. Itu kalau dikatakan misalnya sapol kemampuan pun dan sebagainya, tidak. Kenyataannya ada paksaan 10%, ada paksaan 7,5%. Bahkan ada yang mengatakan seandainya penghasilan 100 juta, maka 10 juta harus diinfakkan. Kalau misalnya berat ya harus dipaksa, harus ridho. Bukan, ini jelas nyalahi kaidah infak. Dari mana aturan-aturan seperti itu? Kecuali tidak dari aturan imamnya. Sementara imam pusatnya, pengurus-pengurus pusatnya, kehidupan hedon. Harley-nya banyak, mobilnya banyak, perusahaan-perusahaan banyak, tanah-tanahnya luas, aset-asetnya banyak. Walaupun ketika ditanya itu milik jamaah itu usaha jamaah pret. Seharusnya usaha-usaha jamaah itu menghasilkan laba, keuntungan. Kita sering diberikan, oh itu ada kita punya kebun di sana berapa puluh miliar, berapa puluh hektar. Kita punya pertambangan, kita punya ini atas nama jamaah. Katanya sih nggak ada yang dicek, nggak ada yang pernah ngecek. Tapi ketika ditanya, seharusnya logika berpikir, usaha-usaha sekian banyak unit usaha harusnya menghasilkan setidaknya lah memberhentikan infak persenan 1-2 bulan sampai 1 tahun, karena kita sudah ada surplus pemasukan dari penghasilan usaha-usaha jamaah tadi. Tapi kenyataannya mana? Usaha tetap jalan, infak tetap jalan. Kalau infak itu orientasinya untuk menghidupi jamaah, untuk menghidupkan jamaah, seharusnya dari hasil itu kan bisa. Dan seharusnya harus kembali kepada jamaah. Sementara jamaah banyak yang duafa yang tidak pernah diopeni oleh pusat. Oke, ada dana duafa tapi nilainya nggak memper. Duafa ditarik infak persenan, wajib tetap infak persenan, tapi duafa mendapatkan 100.000 sampai 250.000 lah, kira-kira seperti itu. Itu pun harus hampir setiap bulan melaporkan kondisi keduafaannya. Bisa jadi bulan ini dapat, bulan depan nggak dapat. Karena dianggap sudah nggak relevan, sudah dianggap nggak layak. Tapi bulan depannya lagi dapat lagi. Bayangkan dalam 2-3 bulan bisa merubah kondisi antara duafa menjadi aghnia. Masa akal nggak? Dulu saya kaget juga. Kagetnya gimana? Kok iso? Ini kan bulan kemarin duafa nih. Kok kenapa kok laporan dulu ke duafaannya lagi? Ternyata ada yang bilang, ini sudah datang anaknya yang membantu
Padahal anaknya juga sama-sama du'afa. Ini sudah ditanggung oleh anaknya. Padahal anaknya juga sama-sama du'afa. Coba akal sehat, akal waras, akal selamat Anda Bapak yang nasihat ini. Semoga ucapan saya nanti tersampaikan kepada Bapak ini. Sampaikan kepada beliau. Terkait mendapatkan ekonomi sebab infak, iya itu hadisnya ada. Dan itu bukan hanya khususon untuk jamaah. Kalau kembalinya rezeki lebih banyak atas infak tersebut, misalnya sebagai patokan utama. Saya katakan patokan utama loh ya. Artinya nggak utama juga ada. Patokan utama kalau infak mesti dapat. Saya tanya orang-orang Nasrani, Yahudi Nasrani yang nggak infak juga dapat. Orang rezeki kok. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Katanya Allah, famshu fi manakibiha. Kamu berjalanlah. Penlaku di bumi wa kulu mir rizki. Dan makan atas rezeki Allah. Jadi urusan dunia itu famshu, berjalan. Otomatis akan mengikuti. Kalau urusan akhirat fastabiqul khairat, sabiqum bil khairat, wasari'u ilal maghfirah. 3, untuk cepet-cepetan, untuk gagi-gagian. Motivasi infak, motivasi sedekah bagus, tetapi yang tidak bagus adalah kemudian satu diarahkan pada satu golongannya atas dasar ketaatan pada imamnya. 2, infak tersebut bersifat mengikat, memaksa dengan ketentuan-ketentuan melebihi zakat. 3, infak tersebut sebagai bahan acuan kesohihan, kesolihan, kefahaman jamaah. Sehingga ketika tidak berinfak, maka orang tersebut bisa dihukumi sebagai orang yang merezel, orang yang nggak mau diatur, orang yang siap-siap untuk menjadi JRK dan lain sebagainya. Dan di tahun-tahun seperti ini, di zaman ini 4 tahun terakhir ini, 5-4 tahun seperti ini, sangat-sangat riskan, sangat-sangat berbahaya bagi orang-orang yang membicarakan tentang infak persenan. Langsung dituduh sebagai JRK. Oh, JRK ini jelas. Oh, ini jelas JRK. Kamasyal muslimin hafidhakumullah ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini tersampaikan kepada bapak-bapak. Tadi KU kelompok, kasihan beliau dengan semangat menggebu-gebu hanya untuk kepentingan orang-orang atasan saja. Kalau bapak ingin tetap dapat rezeki dengan dasar infak, infaklah sekitar-sekitar Anda. Duafa di sekitar Anda, di komplek Anda itu lebih membutuhkan. Orang tua Anda, anak-anak Anda, saudara Anda lebih membutuhkan. Daripada dengan mengirimkan infak tersebut ke atas yang kemudian tidak jelas auditnya. Alasan untuk ngapain cah pondok. Pondok ada sendiri. Ada namanya uang kiriman. Membantu masjid-masjid sana-sana. Enggak sepenuhnya. Cuma dibantu 20 juta kok. Itu pun selama masjid dibangun. Misalnya masjidnya Bapak ini Bekasi Timur ini. Bangunnya cuma 20 juta. Sedangkan uang masuk berapa ratus juta yang ke pusat. 20 juta aja 3 periode. 6 juta, 8 juta, 3 bulan. Selama 3 bulan itu berapa yang masuk ke pusat? Coba, siapa yang buntung, siapa yang untung seperti ini? Nah, maka tentunya saudaraku semua, ma'asyiral muslimin, hafizahullah ta'ala, ayo, buka akal sehat, yang di dalam berpikir, yang di luar yang sudah hijrah semakin kuat. Dan bagi kaum muslimin, tentunya akan lebih tahu bahwa di Indonesia ini ada ajaran aliran Islam Jamaah yang memang kita sebagai mantan-mantan ini, dia melindungi pajak, bukan pajak ya, melindungi iuran palakan uang itu dengan cara mengajak jamaahnya asobiyah untuk taklid kepada pemimpin, sehingga tidak sedikit atau banyak dalam ajarannya adalah mengkafir-kafirkan selain golongannya, akan lebih mantap, dan setelah mantap di dalam mereka arahkan untuk menyetorkan uang sebanyak-banyaknya. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah demikian saudara semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا
من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم